Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Dwi Aulia, selaku anggota dari kelompok 8, ingin mempresentasikan studi kasus Bogor Kota Hujan. Kelompok 8 berisikan Syifanul Khafifah, Sofan Nadia, Salsabila Dwi Aulia, dan Nuraini Kamila. Bogor Kota Hujan. Bogor dijuluki Kota Hujan karena menjadi salah satu wilayah yang paling sering turun hujan. Intensitas hujan di Kota Bogor terbilang lebih tinggi dan lebih sering dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Kota Bogor memiliki musim kemarau yang lebih pendek dibandingkan kota-kota lain. Musim kemarau di Kota Bogor berkisar antara Juli hingga September. Bogor pun kerap diguyur hujan meski saat musim kemarau. Pasalnya, hal ini tidak terlepas dari letak geografi Kota Bogor yang dikelilingi oleh beberapa gunung, yaitu Gunung Gede, Gunung Gede dan Gunung Salak, menjadi dua gunung yang mengepung wilayah Bogor. Selain dikelilingi pegunungan, Kota Bogor juga memiliki sebaran wilayah hutan yang banyak dan luas, seperti Kebun Raya Bogor. Wilayah hutan yang luas memiliki peran penting terhadap tingginya curah hujan yang turun karena mudahnya pembentukan awan dalam proses hidrologi. Kasus-kasus yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi di Bogor, yaitu tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Siva. Tanah longsor merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan material organik maupun anorganik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah sehingga meninggalkan lereng. Proses terjadinya tanah longsor dikarenakan terganggunya keseimbangan sehingga tanah menjadi labil dan mudah bergeser yang disebabkan oleh adanya air yang masuk ke dalam lapisan atmosfer. Bagian tanah kedap air yang berperan sebagai area gelincir. Kejadian tanah longsor tercatat berada di urutan kedua dari kejadian bencana paling sering terjadi di Indonesia setelah banjir. Data yang tercatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa tren terhadap bencana banjir dan longsor terus mengalami peningkatan sehingga BNPB merilis data bencana tertinggi di tahun 2016. Pada kasus bencana longsor, area-area yang rawan umumnya berada di sekitar aliran sungai. Pesatnya pertumbuhan dan alih fungsi lahan menyebabkan daerah dengan lereng yang cukup curam di tebing sungai juga dibuka untuk kepentingan permukiman dan aktivitas ekonomi. Permasalahan tanah longsor di Bogor. Longsor selama ini dikenal sebagai kejadian yang paling mematikan dan banyak menelan korban jiwa. Curah hujan yang tinggi, morfologi yang sangat beragam, serta alih fungsi lahan yang tinggi menyebabkan Kota Bogor menjadi kota yang juga rawan terhadap longsor. Pada kasus bencana longsor, area-area yang rawan umumnya berada di sekitar aliran sungai. Pesatnya pertumbuhan dan alih fungsi lahan menyebabkan daerah dengan lereng yang cukup curam di tebing sungai juga dibuka untuk kepentingan permukiman dan aktivitas ekonomi. Daerah rawan longsor di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Utara mempunyai kelas risiko tinggi yang terluas di Kota Bogor. Faktor yang berpengaruh besar menaikkan nilai risiko di kecamatan ini adalah faktor kerentanan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pertumbuhan penduduk di permukiman tingginya intensitas hujan yang mengguyur kota menimbulkan sejumlah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Kota Bogor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor mencatat setidaknya ada 24 bencana alam yang terjadi di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Bogor pada akhir pekan kemarin. Kepala BPBD Kota Bogor, Theo Patricionio Reitas mengatakan 24 bencana itu didominasi oleh bencana longsor dan banjir lintasan, dengan rincian 9 longsor dan 10 banjir lintasan. Solusi untuk menanggulangi tanah longsor di Bogor tidak membuat bangunan di sekitaran tebing atau lereng, melakukan upaya preventif, melakukan terasering, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jika hujan kembali turun,
dengan intensitas tinggi meminta warga Kota Bogor segera mengamankan diri dan barang berharga dari bahaya banjir dan tanah longsor. Setidaknya dengan siaga, warga bisa meminimalisir dampak dari kejadian dan warga agar selalu waspada, terutama yang menepati aliran di sungai, baik besar maupun kecil, agar tidak terjadi pergeseran dan menyebabkan tanah longsor. Kasus tanah longsor ditinjau dari set yang sosial. Longsor terjadi di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Januari 2020. Longsor selama ini dikenal sebagai kejadian yang paling mematikan dan banyak menelan korban jiwa. Curah hujan yang tinggi, morfologi yang sangat beragam, serta alih fungsi lahan yang tinggi menyebabkan Kota Bogor menjadi kota yang juga rawan terhadap longsor. Dalam hal ini, faktor permukiman dan jumlah penduduk menjadi faktor yang paling penting menentukan nilai kerentanan. Hasil penilaian risiko menunjukkan bahwa Kecamatan Bogor Utara mempunyai kelas risiko yang terluas di Kota Bogor. Dalam ekonominya, pada kasus bencana longsor, area-area yang rawan umumnya berada di sekitar aliran sungai. Pesatnya pertumbuhan dan alih fungsi lahan menyebabkan daerah dengan lereng yang cukup curam di tebing sungai juga dibuka untuk kepentingan permukiman dan aktivitas ekonomi. Warga hilang pekerjaannya seperti lahan perkebunan dirusak oleh terbawanya genangan air dan dari banjir dan hancur tergesernya tanah sehingga tanah amblas terbawa oleh tanah longsor. Yang di lingkungan Tapelak bencana ini pun melulu lantakan daerah yang berada di kawasan perbukitan itu, sehingga warga harus kehilangan tempat tinggalnya dengan penuh mati. Oke, sekarang saya akan membahas tentang banjir. Masalah banjir merupakan isu penting yang berkaitan dengan kondisi drainase. Banjir akan terjadi ketika kondisi drainase suatu daerah tidak baik, ditambah dengan curah hujan yang tinggi. Kota Bogor yang memiliki curah hujan cukup tinggi tiap tahun berkisar 3.500 sampai 4.000 mm dengan luas 4.992.30 hektar antara 4.000 sampai 4.500 mm dengan luas 6.424.65 hektar dan antara 4.500 sampai 5.000 mm dengan luas 433.05 hektar per tahun, menjadikan Kota Bogor sebagai kota hujan. Kota Bogor dilewati oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Ciliwung di sebelah timur dan Sungai Cisadane di sebelah barat yang bersumber dari dataran tinggi, kawasan pegunungan di bawah tengah Provinsi Jawa Barat dan bermuara di Laut Jawa. Next. Permasalahan banjir di Kota Bogor. Sebanyak 900 jiwa terdapat banjir bandang di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2021, pukul 10 WIB. Banjir bandang tersebut disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang disertai longsoran dari gunung. Lokasi tepatnya terjadi banjir adalah di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor telah melaporkan terdapat 900 jiwa terdapat banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat dalam 3 hari ke depan wilayah Kota Bogor sekitar berpotensi mengalami hujan yang sehingga lebat. Warga bisa memantau perakiraan cuaca dan iklim wilayah melalui laman BMKG. Selain itu, warga juga bisa melihat potensi bencana di wilayah melalui Inaris.
Bagian banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan melantakan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggunya, bahkan terhentinya. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata, terutama pada aktivitas tanggap darurat. Namun, banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi prasarana publik yang besar. Next, sir. Oke, berikut ini adalah beberapa untuk penanggulangan bencana banjir. Yang satu, membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Dua, melakukan reboisasi tanaman khusus, jadi tanaman yang dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Tiga, memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. 4, berhenti membangun perumahan di tepi sungai karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk sungai. Next. Kasus banjir di Bogor ditinjau dari sosial. Sebanyak 900 jiwa terdampak banjir bandang di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa pukul 10. Banjir bandang tersebut disebabkan oleh hujan intensitas tinggi yang disertai longsoran dari gunung. Dari lingkungan, banjir menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan melantakan perumahan permukiman. Badan Meteorologi dan Geofisika mencatat dalam 3 hari ke depannya, wilayah Kota Bogor sekitarnya berpotensi mengalami hujan yang sedang hingga lebat. BNPB selalu langsung ke ekonomi, kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi pemerintah terganggu dan terhenti. Banjir juga menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi prasarana publik yang rusak. Dalam teknologi, warga bisa memantau perakhiran cuaca dan iklim di wilayahnya melalui laman BMKG. Selain itu, warga juga bisa melihat potensi bencana di wilayah melalui internet. Oke, terima kasih. Selanjutnya, yang permasalahannya. Nah, saya akan menjelaskan. Enggak, stop yang tadi, yang permasalahan. Nah, yaitu. Oke, saya akan menjelaskan tentang bencana puting beliung di Bogor. Angin puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kejadian ini merusak beberapa rumah warga dengan tingkat yang berbeda. Berdasarkan data yang diperoleh BPBD Kabupaten Bogor, bencana ini terjadi di Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung. BPBD menginformasikan terdapat 1 unit rumah rusak, 4 unit rumah rusak sedang, 10 unit rumah rusak ringan, 1 unit musola rusak ringan, dan 1 unit posyandu rusak ringan. Di sini ada beberapa wilayah atau kelurahan atau kecamatan yang terkena bencana puting beliung. Yang pertama di wilayah Kelurahan Pamoyangan, Kecamatan Bogor Selatan. Yang kedua di wilayah Parumda Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan. Yang ketiga di wilayah Gang Walet, Kampung Warga Mulia, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur. Dan yang keempat ada Kampung Pulau Gelis, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah. Selanjutnya, solusi atau penanganan bencana angin puting beliung, mengadakan penghijauan apabila terjadi angin puting beliung, mencari tempat yang aman atau menghindari jauh dan membuat rumah yang permanen. Warga dihimbau untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrim. Dah. Kasus puting beliung di Bogor.
Oke. Ini ada beberapa video. Mungkin sampai sini saja karena waktu juga tidak memungkinkan. Ini daftar pustaka yang kita ambil untuk membuat materi hari ini. Segini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.